Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Pada saat ini pesimis dan optimis itu biasa, karena memang programnya memang belum dijalankan. Ini kan Pemda Lampung Barat sekarang ini lagi mencari sistem, gitu kan, ada rencana, tapi kan itu belum dituangkan di dalam program. Nah, kalau umpamanya nanti memang direalisasikan, ya itulah adanya. Kalau memang nanti umpamanya ada sebagian nanti yang merasa tidak puas atau ada yang puas juga dengan itu, ya namanya juga program pemerintah. Nah, sekarang lagi dicari sistemnya seperti apa. Kalau memang itu memang program itu memang nanti dilaksanakan, tapi sekarang ini baru wacana. Nanti lihat, nanti kita programnya mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu ini program realnya itu apa, nanti baru kita tahu. Dan nanti sistemnya kalau memang itu nanti dia ada realisasinya, ya kita sama-sama, ya kan, semua elemen untuk mengawasi itu, gitu loh. Dan kita berusaha supaya akibat daripada COVID ini, akibat sosial, dampak dari COVID ini, dampak sosial dan dampak ekonominya itu walaupun tidak teratasi penuh, tapi bisa mengatasi sebagian. Itu saja mungkin. Nanti kita lihat dulu programnya nanti seperti apa. Oke. Jadi terkait dengan timbul dalam tanda petik keresahan di masyarakat terkait rencana pemberian bantuan kepada masyarakat, yang pertama memang kita hari ini melihat pemerintah sedang merencanakan. Yang kedua, dalam perencanaan ini fungsi DPRD salah satunya pengawasan, termasuk di dalamnya perencanaan anggaran. Jadi fungsi yang sudah kami jalankan, kami berharap masyarakat meyakini bahwa ini akan menjadi terbaik bagi masyarakat kita. Yang pertama, bahwa sistem pemberian bantuan ini kita mengacu pada data manual Kabupaten Lampung Barat. Karena kalau yang selama ini memang sudah ada bantuan langsung tunai, bantuan pangan non tunai, kemudian PKH, ini punya pusat ranahnya data ini. Kita sudah mengarahkan, lembaga DPRD ini mengarahkan kepada pemerintah daerah agar memakai bantuan lokal, data manual lokal. Ini tujuannya untuk apa? Yang pertama, Pemda tahu yang hari ini dalam kategori tidak mampu, kemudian yang ke depan terdampak, yang 3 bulan terdampak, dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya kami mohon masyarakat untuk bersabar sampai pada program ini dijalankan. DPRD tetap melakukan pengawasan dan berharap apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini terbaik bagi masyarakat. Kami sedang memformula ini agar semua yang terdampak ini mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Jadi kan gini, terkait distribusi, jika memang program sembako ini memang akan terrealisasi, karena sekali lagi bahwa program sembako ini masih dalam proses kajian, jadi butuh obrolan lanjutan apakah bentuk bantuan langsung tunai atau sembako. Nah, terkait dengan distribusi, apakah dia untuk meminimalisir bagaimana tidak terjadi ketidakadilan di situ, tentu semua elemen harus terlibat di situ. Pertama, bahwa harus dipisahkan dulu, karena ini adalah bantuan dari pemerintah kabupaten yang tentunya harus dipisahkan data dari yang menerima bantuan dari pusat. Jadi PKH dan BPRD ini kan satu orang dapat 2 program, maka kita pisahkan sekitar 18.000 orang itu, 18.000 kakak itu. Setelah itu baru pemerintah daerah mendata kembali lewat pemerintah KON untuk diawasi oleh komite dan DPRD dan semua elemen untuk memetakan siapa sih sebenarnya yang layak dan tidak layak. Tentu layak dan tidak layak ini kita harus merujuk kepada kriteria kemampuan pendapatan dampak daripada COVID-19 ini. Karena yang merasakan dampak ini bukan hanya orang yang memang hidupnya dari petani saja, tetapi UMKM kita yang kerjaannya harian, yang jual goreng segala macam, tentu mereka akan merasakan dampaknya. Jadi bukan semata-mata mereka yang kerja di kebun, yang di sawah, tetapi orang yang di kota pun juga banyak yang merasakan dampak daripada virus COVID Corona ini. Karena itu tentu kita semua memastikan bahwa ayo kita bersama-sama mengawasi pemerintah dalam pendataan ini untuk bisa terdistribusi adil dan merata.
Yang jelas mungkin apa ya, kita juga belum tahu prosedurnya seperti apa, dasarnya apa PKH apa kan. Tapi intinya kan gini, uang itu kan besar kan, uang itu banyak, gimana cara supaya maksimal. Dan ketika kita bicara kebutuhan masyarakat dengan kondisi seperti ini, semua butuh. Iya. Misalnya dia pedagang, udah sebulan aja dagangnya nggak laku. Yang selama ini dia nggak masuk kategori PKH atau apa gitu. Nah, kalau dia nggak dapat bantuan, mungkin di satu sisi dia ada keringanan. Kalau dia punya kredit di bank, di perbankan, mungkin ada keringanan penundaan. Mungkin ya. Saya kata mungkin karena belum pernah saya dengar ada yang berhasil. Beberapa yang ke BRI, ke BNI, Mandiri, belum ada yang berhasil, baru mengajukan permintaan dan gitu. Kalau saya cuma satu saya lihat, memang mestinya secepatnya actionnya kan gitu aja, secepatnya kan gitu. Jadi masyarakat tuh apa ya, melihat betul-betul ada gitu. Gitu aja. Jangan digembar-gemborkan ini tapi actionnya belum ada kan. Nah kalau besok COVID-nya selesai, kan gitu. Kita kan nggak tahu. Kalau akhir bulan ini selesai,